Salam saudara-saudara, apa kabarmu hari ini? Saya pastikan kabar kita kabar luar biasa. Mengapa saudara-saudara? Karena Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Kita boleh melewati pergumulan hidup kita sepanjang triwulan kedua. Dan senang kita boleh jumpa lagi pada triwulan yang ketiga ini di dalam pelajaran rohani, pelajaran Alkitab dengan tema yang berbeda. Temanya adalah menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Saya bersyukur oleh karena Tuhan karuniakan kesehatan bagi saya. Dan saudara-saudara, saya mendoakan saudara-saudara untuk mendapat berkat kesehatan juga daripada Tuhan. Dan sepanjang kuartal ketiga ini, kita akan mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Bersama dengan saya, Pendeta Lere Bulan Longdong. Pada pelajaran pertama ini saya akan menuntun. Dan saudara-saudara, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh melewati kuartal kedua untuk pelajaran Alkitab. Dan kami tiba pada kuartal ketiga pada pelajaran rohani, pelajaran Alkitab. Pada hari ini kami masuk pada pelajaran yang pertama. Kami akan mempelajari firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus menyanggupkan kami, menyanggupkan hamba-Mu untuk menuntun pelajaran ini. Dan kami boleh dapat mengerti maksud Tuhan ketika kami mempelajari firman pada hari ini. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada ayat-ayat penting yang kita perlu bacakan di rumah sepanjang minggu ini yang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya, dan memberikan pelajaran rohani juga bagi saudara dan saya sepanjang minggu ini. Yakobus 5 ayat 19 dan 20, Lukas pasal 15 ayat 6, Sefanya pasal 3 ayat 17, Yohanes 7 ayat 35 dan 38, 1 Timotius 2 ayat 3 dan ayat 4, dan 2 Korintus 5 ayat 14 dan ayat 15. Ayat-ayat ini kita akan bacakan sepanjang minggu ini yang memberikan penguatan rohani bagi saudara dan saya. Baik saudara-saudara, judul pembicaraan kita adalah mengapa bersaksi. Ayat tema terdapat di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan ayat yang keempat. Firman Tuhan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang ditekankan dalam ayat ini adalah kecukupan, kegunaan dan penawaran universal dari Injil. Permohonan doa sang penulis diarahkan kepada pemberitaan Injil, saudara-saudara. Adalah tepat jika pemberitaan Injil ditempatkan pada landasan yang terdalam. Sesungguhnya dari tawaran kepada semua orang, kegunaan dan kecukupannya, sebagaimana terdapat di dalam karya Kristus. Dan merupakan doa bagi semua orang dengan tujuan agar gereja dapat bersaksi dengan baik. Dan Allah menginginkan agar melalui kesaksian ini semua orang dapat diselamatkan dan memperoleh suatu pemahaman mengenai kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam bersaksi, siapa yang perlu kita saksikan? Dan apa kerinduannya bagi saudara dan saya? Nah, saudara-saudara, yang perlu kita saksikan dalam hidup kerohanian kita setiap saat adalah tentang Yesus. Dan apa yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Yang dia lakukan adalah dia memberitahukan tentang dirinya, dia mengubah hidup kita, dia menyelamatkan kita, saudara-saudara.
Dan kerinduan Yesus yang terbesar adalah agar semua orang di mana saja merespon kasih-Nya, menerima rahmat-Nya, diubah oleh Roh Kudus, dan diselamatkan lebih banyak lagi ke dalam kerajaan yang Dia sediakan. Ini adalah keinginan terbesar Yesus bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita menyambut keinginan Tuhan yang terbesar untuk keselamatan saudara dan saya. Apa keuntungan kita ketika kita bersaksi? Saudara-saudara, ketika kita bersaksi, ini adalah satu kesempatan setiap hari bagi orang-orang di mana saja untuk mengenal Yesus. Dan Yesus menggerak ke dalam hati manusia melalui Roh Kudus untuk mengungkapkan dirinya dalam keindahan dunia alami. Dan dalam bersaksi, saudara-saudara, kita membuat hati Yesus dan segenap sorga bergembira, dan membuat kita bergembira karena kesaksian kita. Kita boleh membawa sukacita di hati Yesus yang mengubah dunia yang penuh kesedihan ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, supaya kita dapat mengembangkan suatu tabiat seperti Yesus, kita wajib mengambil bagian dalam pekerjaannya, menikmati kegirangannya, melihat jiwa-jiwa yang ditebus oleh pengorbanannya. Yang berikut, kita wajib mengambil bagian dalam penebusan mereka, dan mereka menjadi pemenang harus terlibat dalam pekerjaan besar ini dan mempunyai kerinduan pada keselamatan orang lain. Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 140. Dasar-dasar pendidikan halaman 220. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa bukti kesetiaan kita pada Kristus dan apa prioritasnya bagi saudara dan saya? Saudara-saudara, bukti kesetiaan kita pada Kristus membutuhkan komitmen untuk melakukan kehendak-Nya, patuh pada perintah-perintah-Nya. Ini akan menghasilkan hati yang berdetak bersama dengan hati-Nya dalam menyelamatkan yang terhilang. Dan Tuhan bersemangat dalam menyelamatkan orang-orang. Dan Tuhan bersemangat menyelamatkan orang, dan perintah Kristus bagi kita untuk berpartisipasi dalam misinya, menyaksikan kasih karunia dan kebenarannya bagi banyak orang. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam hidup rohani saudara dan saya, saat ini dan saat yang akan datang, marilah kita melibatkan diri dalam bersaksi bagi Tuhan. Bersaksi menyampaikan kebenaran Tuhan kepada sesama kita, di mana saja, di tempat di mana saja saudara dan saya berada. Apa hasil bagi mereka yang termotivasi oleh kasih dalam bersaksi? Saudara-saudara, hasilnya adalah kita akan mendapat pertumbuhan rohani yang sejati. Hati kita akan menyentuh dengan hati Yesus, menyatu dengan hati Yesus yang merindukan untuk manusia semua diselamatkan. Dan kasih itu harus berada pada seorang Kristen yang benar dalam tingkah lakunya, dalam motifnya, dalam cinta kasihnya, perhatiannya yang tidak mementingkan diri kepada saudara-saudara yang lain. Sebab itu, saudara-saudara, dalam bersaksi, jangan kita katakan bahwa karena saya, engkau menjadi baik. Jangan ada motif-motif yang tidak baik di dalam kita menjalankan atau kita bersaksi bagi Yesus. Bersaksi dapat membuat kita untuk mendapat kekuatan melawan kejahatan melalui pelayanan yang agresif. Bersaksi dapat mendidik orang-orang yang baru bertobat untuk mengabarkan kabar Injil kepada mereka yang belum pernah mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Bersaksi dapat mengenali pengorbanan Yesus. Kita akan diliputi oleh kasih-Nya dan terdorong untuk membagikan kepada orang lain apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Dan kita akan bersaksi sampai Maranatha, Tuhan datang dan selamatkan saudara dan saya.
Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur waktu yang indah pada hari ini kami boleh mempelajari firman Tuhan. Terima kasih firman Tuhan memotivasi kami untuk kami boleh terlibat di dalam menyampaikan kabar selamat kepada saudara-saudara kami yang belum mengenal kebenaran. Oleh sebab itu, hamba-Mu berdoa bagi kami semua yang akan membuka channel ini untuk kami belajar bersama-sama. Kiranya kami termotivasi untuk menjadi saksi Tuhan di mana saja kami berada, sejauh mana Tuhan izinkan kami ada di dunia ini, dan kami berkomitmen untuk menyampaikan kebenaran bagi sama kami, dan kami boleh menerima Yesus sebagai juru selamat dan menuntun kami untuk keselamatan yang tidak lama lagi. Kami menyerahkan akan firman ini ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan akan memberkati firman ini dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan menjadi pemimpin organisasi gereja-Mu di dunia ini. Tuhan karuniakan hikmat akal budi, Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan, ketabahan, sehingga mereka dimampukan untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, memotivasi umat Tuhan untuk setia pada Tuhan, memotivasi umat Tuhan untuk setia membantu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan ini cepat selesai, Tuhan datang dan selamatkan kami. Kami berdoa untuk saudara kekasih kami dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, entah di rumah atau di rumah sakit. Bapa, Engkau lebih mengetahui sakit penyakit yang mereka derita. Lawat dengan kuasa Roh Kudus, pulihkan hidup mereka. Ketika mereka pulih, mereka akan berkomitmen untuk menjadi saksi-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa untuk pergumulan yang sementara kami gumuli bersama-sama, baik di muka bumi ini dan di negara kami, untuk virus corona. Tuhan kiranya selamatkan kami, bebaskan kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami, presiden bersama jajarannya, pemerintahan sampai kepada tingkat yang paling bawah. Tuhan karuniakan hikmat akal budi, ketabahan, kekuatan, kesehatan, sehingga mereka juga dimotivasi untuk melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik, dan kami boleh merasakan pelayanan yang terbaik karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa untuk jawaban doa yang Tuhan karuniakan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.